Halo semuanya, Om Swastiastu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Istakrisna. Saya adalah mahasiswa aktif di Institut Desain Bali. Dan sekarang saya sedang membangun studio animasi yang bernama LYS Animation Studio. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan proposal dari LYS Animation Studio saya yang berada di video ini. Jadi, yang pertama, latar belakang saya membuat studio animasi ini adalah di mana industri studio animasi ini adalah industri yang tidak ada matinya. Seperti kemarin saat COVID, di saat pariwisata Bali sedang down-down, justru studio animasi makin meningkat. Karena kita membutuhkan hiburan, dunia membutuhkan entertainment, dan salah satunya adalah animasi. Otomatis orang yang stay at home pada saat COVID menonton film, itu salah satunya. Jadi industri animasi ini selalu berjalan, tidak ada halangan lah istilahnya. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang baru di Bali, di mana saya akan memperkenalkan studio animasi ini ke masyarakat Bali, agar masyarakat Bali yang penuh dengan skill seni bisa gabung dan menuangkan seni tersebut dalam industri animasi ini. Jadi untuk saat ini orang Bali yang tahu tentang industri animasi itu sangat sedikit. Di kantor saya itu bahkan tidak sampai 10 atau 15 orang. Jadi tujuan saya di sini adalah ingin memperkenalkan animasi kepada masyarakat Indonesia, terutamanya yang di tempat saya di Bali. Dan kebetulan saya sudah membuat studio animasi kecil-kecilan saja yang ukurannya 4x4 mungkin, yang saya sewa ruangannya di depan rumah saya, yang bernama LYS Animation Studio, yang berarti love yourself atau cintai diri kalian sendiri. Visi misi dari LYS Animation Studio adalah yang pasti pertama, saya ingin menambah sumber daya manusia, terutama di daerah saya di Bali maupun di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya ingin mengajak masyarakat Indonesia, terutama masyarakat setempat di daerah sana, di daerah saya, yaitu Bali, yang dikenal memiliki seni yang sangat kental dan tinggi. Jadi saya ingin masyarakat dan generasi muda di Bali bisa menuangkan kreasinya dalam industri animasi ini. Yang berikutnya pasti saya ingin menciptakan sebuah karya atau sebuah animasi mengangkat tema budaya Indonesia, khususnya budaya Bali, di mana budaya kita ini sangat kental, dan jika diangkat ke dalam studio film animasi itu pasti menghasilkan sesuatu yang keren dan epic. Gambaran pasar dan peluang di industri animasi ini tentunya banyak sekali peluang yang kita bisa dapatkan di industri animasi ini. Salah satunya adalah banyaknya proyek-proyek yang dikerjakan oleh studio luar yang dioper ke studio kecil karena mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang lebih. Itu peluang besarnya, di mana saat ini benar banyak sekali proyek-proyek yang sedang dibuat, tetapi tidak ada orang yang sanggup untuk mengerjakan itu. Jadi rata-rata studio besar seperti Disney, Pixar pasti mengoper kerjaannya ke studio-studio kecil. Itu sudah pasti, karena sumber daya yang mereka miliki tidak cukup untuk membuat satu mega project ini. Jadi itu peluang kita ketika banyaknya project yang sedang dibuat, studio-studio kecil yang ada di Indonesia itu bisa berpeluang untuk mengerjakan mega project tersebut. Karena memang sudah banyak sekali studio-studio yang mengerjakan proyek lemparan dari Disney. Saya harap kedepannya studio ini juga bisa seperti itu, yang pastinya. Dan selanjutnya, animasi itu tidak hanya tentang kartun saja. Studio animasi itu bisa berupa jasa atau video produk, bahkan video edukasi. Nah, jadi animasi ini tidak sekedar kita buat film. Jadi kita bisa menerima klien yang bisa membuat misalnya edukasi. Contohnya kemarin saya buat, saya dan tim saya
menggarap proyek dari Toyota. Itu adalah video edukasi untuk mengedukasi anak-anak Indonesia dalam berkendara, dan itu dipasang di Megatron di Bandung. Jadi animasi ini banyak ya, bukan sekedar film aja tapi bisa dibuat video edukasi, bisa juga iklan dan lain-lain. Jadi itu pasarnya itu sangat besar dan peluangnya juga sangat besar. Gambaran produk dan jasa di industri animasi yang tadi saya sebutkan, yang pertama bisa film, bisa iklan, bisa video edukasi. Jadi animasi ini memiliki produk berupa gambaran visual ya. Salah satunya film. Film sangat banyak dinikmati bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang malah banyak film yang menggunakan 3D animasi, di mana 3D animasi ini pasti menggait studio-studio. Contohnya seperti yang baru rilis kemarin di bioskop, Spider-Man Across the Spider-Verse, itu adalah film 3D yang dibuat oleh Sony Pictures. Jadi itu ada beberapa studio kecil juga yang ikut menggarap. Karena yang tadi saya sempat jelaskan, pasti studio besar mengoper studio kecil untuk mengerjakan produknya atau filmnya mereka. Jadi produk dan jasanya itu tadi film dan tadi balik ke jasa ya. Jasa ini bisa seperti jasa iklan. Kalau dilihat di iklan, banyak banget iklan-iklan yang menggunakan 3D animasi seperti Coca-Cola, Sprite. Ketika itu kalengnya muncul atau bermunculan isi air, itu semuanya rata-rata mereka udah CGI atau memakai 3D. Pasti jasa 3D kepake banget. Dan terakhir tadi, video edukasi. Kita bisa membuat edukasi berupa 3D. Jadi ada video misalnya tutorial, cara edukasi tadi di jalanan, gimana sih kita berkendara dengan baik, gimana sih di jalanan caranya, tata tertibnya jalanan dengan baik, itu bisa dibuat dalam video animasi. Karena kebanyakan generasi sekarang lebih suka melihat video dibanding membaca. Gambaran organisasi industri animasi itu terdiri dari banyaknya bidang-bidang dan spesialis. Salah satunya, sebelum film dibuat, itu ada yang namanya konsep artis. Konsep artis adalah orang yang menggambar konsep tersebut untuk kebutuhan filmnya nanti. Mulai dari gambar storyboard, gambar karakter, dan selanjutnya ketika sudah digambar melalui 2D, ada yang namanya 3D modeler. Modeler tadi gunanya untuk membuat objek 3D tersebut. Ketika sudah dibentuk, agar bisa digerakkan, ada yang namanya rigger. Rigger itu untuk mengasih tulang dalam karakter tersebut agar bisa gerak. Lalu setelah diberikan tulang, ada yang namanya animator. Nah, ini yang paling banyak dicari. Animator tugasnya menggerakkan karakter tersebut. Jadi kita yang gerakin karakter tadi. Yang terakhir ada lighting, render sama efek. Itu yang memberi warna, memberi tekstur, itu semua ada di sana. Jadi gambaran organisasi dalam dunia industri animasi sebenarnya lumayan ya, tidak terlalu kompleks. Masing-masing mempunyai kapasitasnya sendiri, mas. Jadi saling melengkapi. Jadi begitu. Rencana pemasaran untuk saya sendiri, rencana pemasaran LWS Studio dalam industri animasi adalah, saya sudah targetkan, saya mencari sumber daya manusia terlebih dahulu di SMK atau kampus yang ada di Bali, tempat saya tinggal. Jadi saya melakukan presentasi atau saya mengajar menjadi guru tamu. Ini contoh foto ketika saya melakukan pengajaran di salah satu kampus yang ada di Bali. Dan ini juga ada salah satu gambar saya waktu menjadi pembicara di pelepasan mahasiswa di Alfa Prima. Selanjutnya juga saya pernah melakukan sharing session di SMK Negeri 1 Bali. Hal-hal yang saya lakukan tadi adalah untuk memasarkan atau memberitahu kepada adik-adik SMK atau kuliah untuk join ke industri animasi. Jadi saya menggait dulu
studio sumber daya manusianya saya ajakin join ke studio saya, di mana saya akan trial mereka atau mereka akan mengikuti kursus dari saya, dan saya akan benar-benar melatih mereka supaya menjadi animator yang mempunyai skill dalam industri animasi. Ketika sumber daya manusia tadi atau adik-adik yang tadi sudah memiliki skill, saya berani mengambilkan project. Jadi ada project datang, mereka yang mengerjakan. Ataupun siswa-siswa magang yang magang di sini, silakan saya juga kasih project. Jadi sistemnya saya mencari sumber daya manusia dulu, ada project, saya suruh mereka mengerjakan. Jadi begitu untuk rencana pemasarannya, dan itu hanya sebagian kecil. Untuk kedepannya pemasarannya saya akan berusaha lebih besar untuk menembus juga internasional, dengan cara setelah kita udah membangun tadi sumber daya manusia, udah bisa mengerjakan proyek dan segala macam, studio kita akan membuat portofolio animasi atau film yang berskala internasional, sehingga studio kita ini bisa dilirik oleh studio luar, dan studio kita kedepannya harapannya juga bisa mengerjakan proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh Disney atau studio besar lainnya seperti Marvel. Selain itu, rencana pemasaran LWS Studio Animasi ini adalah yang pastinya sebagai studio yang baru bangun membutuhkan karyawan, di mana karyawan ini pasti membutuhkan yang namanya gaji. Nah, salah satu upaya saya untuk memproblem solve itu adalah saya membuka kursus animasi murah meriah istilahnya, agar mendapat pendapatan untuk operasional studio ini. Jadi kedepannya ketika sudah memiliki dana yang lebih besar dan sumber daya manusia yang banyak, pasti kedepannya studio ini akan membuat mega project atau project yang berskala internasional. Rencana operasional dari LWS Studio ini tentunya kami sedang memfokuskan di anak-anak yang kursus di studio kami, karena kami juga butuh budget untuk membuat proyek ke depannya. Jadi setelah kita membuat atau membangun dari kursus tadi, kita akan membuat proyek yang besar ke depannya. Lalu yang pastinya kita akan mencari sumber daya manusia yang lebih dulu untuk bisa mengerjakan proyek-proyek dari klien. Jadi upaya saya dengan tadi anak kursus, atau kedepannya saya sedang membuka untuk anak-anak magang dari sekolah-sekolahan. Jadi anak magang dari sekolahan ini atau dari kampus, saya akan training mereka. Saya training mereka sampai mereka bisa, dan yang tadi anak-anak kursus saya akan latih sampai mereka bisa. Lalu ketika mereka sudah mempunyai skill yang saya kira cukup untuk industri animasi, langsung saya akan carikan project. Nah, project ini bisa didapatkan melalui langsung dari klien atau dari freelance. Jadi banyak cara untuk mendapatkan project ini. Jadi yang jika disimpulkan, mencari SDM dulu, baru berani turun ke project ke depannya. Untuk pendapatan saat ini, ya tadi kita karena ini studio baru berdiri dan belum berjalan 1 tahun ya, jadi masih baru banget. Saya hanya mengandalkan dari pemasukan dari kursus tadi, di mana per orang saya cuma targetkan 150 saja. Itu sangat harga yang murah banget. Jadi 150 per pertemuan untuk murid-murid. Jadi saya punya partisi mungkin, dan saya ngajarnya di setiap hari Sabtu Minggu, karena sisanya saya masih kerja juga di salah satu studio animasi yang besar di Bali juga. Jadi pendapatan dari studio itu ya tadi 150 kali 4 murid
Jadi itu kan 600 ya per satu sesinya 2 jam. Jadi ketika 2 hari mungkin saya dapat 1,2 dalam seminggu. Itu kalau satu sesi. Kalau misalnya ada lagi run itu bisa lebih, dan itu baru kursus, belum kedepannya kita membuat project Astunggara dilancarkan selalu. Rencana pendapatan di jangka panjang yang tadi saya sempat sebutkan, saya bakal ngambil project dari klien maupun freelance, di mana saya sudah terjun sendiri dalam industri animasi, sudah 2 tahun saya bekerja. Jadi saya tahu proyek animasi itu dibayar per detiknya rata-rata 200-500 per detik. Jadi ketika saya memiliki 4 PC atau minimal 4 sumber daya manusia, dan mereka bisa mengerjakan mungkin 5 detik per minggunya dengan kisaran harga 200 tadi, per komputer sudah bisa menghasilkan 10 juta dalam seminggu tadi gitu. Jadi Okatler, terima kasih sudah mendengarkan proposal video yang saya buat. Sebelumnya saya minta maaf jika masih ada banyak kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan portofolio berupa video ini, portofolio dari studio yang baru saya buat, LYS Animation Studio. Saya harap kedepannya bisa bekerja sama dengan baik dan membantu masyarakat sekitar untuk lebih tahu tentang animasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.